Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan Google Ads, di mana sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menganalisa data statistik kata kunci di dalam iklan Google Ads. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan kata kunci yang tepat untuk iklan sehingga iklannya jadi tertarget. Jadi audiensnya dapat yang ujung-ujungnya adalah tujuannya bisa tercapai, yaitu bisa meningkatkan penjualan. Dan selain meningkatkan penjualan dengan menganalisa statistik dari kata kunci ini, kita juga nantinya bisa mendapatkan kata kunci yang lebih murah. Jadi iklannya efektif. Dan bagi yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menganalisa statistik dari kata kunci, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan harga iklan yang sesuai dan juga target yang sesuai. Karena kunci sukses dari pemasangan iklan di Google Ads itu adalah targetnya sesuai, ya, target sesuai dengan apa yang kita jual. Jadi kalau targetnya nggak sesuai, orang masuk aja ke dalam website kita tidak terlalu minat, maka kemudian kita hanya akan buang uang untuk promosi. Jadi pastikan semaksimal mungkin setiap klik yang kita belanjakan di Google Ads itu bisa menghasilkan, setidaknya bisa mendapatkan prospek. Oke, di sini iklannya sudah jalan ya, 2 hari sudah dapat interaksi 45 klik. Saya menggunakan iklan maksimal klik di sini. Namun kalau saya pakai konversi ya, konversi saya pasang untuk tracking. Dan kemudian kita masuk ke bagian kata kunci dulu di sini. Oke, kita masuk ke kata kunci penelusuran. Di mana saya cuma pakai 2 kata kunci aja di sini untuk contoh, yaitu biaya pembuatan website dan harga pembuatan website. Dimana dalam contoh ini, dalam kasus ini targetnya adalah orang yang mau buat website, namun dia nggak tahu berapa biaya pembuatan website, jadi masih mencari tahu berapa besaran atau berapa estimasi biaya yang harus dia keluarkan untuk bisa mendapatkan website. Jadi saya bidik 2 kata kunci, biaya pembuatan website dan harga pembuatan website, namun jenis kecocokannya saya gunakan semua. Pencocokan persis saya pakai, pencocokan frasa saya pakai, dan pencocokan luas saya pakai. Ini biasanya untuk iklan-iklan awal ya, ketika baru pasang iklan 1 hari atau 2 hari biasanya saya gunakan ini untuk jenis pencocokan luas, pencocokan frasa, dan pencocokan persis. Itu saya pakai semua. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana respon dari audiens, respon dari pasar. Nanti setelah mendapatkan respon dari pasar, dengan mengetahui kata kunci yang masuk ke dalam website, baru kemudian nanti saya putuskan apakah jenis kecocokan ini akan dilanjutkan atau dipilih mana yang lebih sesuai. Dan sekarang kita masuk ke istilah penelusuran, di mana istilah penelusuran ini adalah kata kunci yang digunakan oleh pengunjung website kita ketika mencari informasi yang masuk dari iklan Google Ads ke website kita. Dan di sini kita lihat, saya gunakan sekali lagi 2 kata kunci saja, biaya pembuatan website dan harga pembuatan website. Namun kemudian di sini kalau kita lihat ada kata kunci jasa website, jasa pembuatan website masuk ke dalam keyword, jasa website tidak masuk ke dalam keyword, jasa pembuatan landing page tidak masuk ke dalam keyword, biaya pembuatan website masuk ke dalam keyword, cara membuat website tidak masuk, jasa buat website tidak masuk, jasa pembuatan website Jogja tidak masuk, website tidak masuk, harga website tidak masuk juga, karena yang dibidik adalah harga pembuatan website. Nah, kenapa kemudian di istilah penelusurannya ini banyak kata kunci yang tidak dibidik tapi masuk? Hal itu disebabkan karena pencocokan luas dan pencocokan frasa. Ini pencocokan luas. Yang banyak masuk di sini adalah dari pencocokan luas. Kita bisa lihat di sini jenis kecocokannya adalah pencocokan luas, pencocokan luas, pencocokan luas, pencocokan persisnya hanya 1, biaya pembuatan website. Pencocokan luas, pencocokan luas, pencocokan luas, semuanya ini pencocokan luas. Dan kalau kita lihat di jasa website, satu klik biayanya 3.600. Dan kemudian itu masih
masuk sebetulnya ya, masih masuk ke dalam iklan, artinya masih masuk ke dalam target yang mau saya pakai, yaitu adalah orang yang mau menggunakan jasa pembuatan website. Namun kemudian untuk cara membuat website ini nggak masuk nih, cara pembuatan website nggak masuk, karena cara membuat website ini masuk ke tutorial, ke blog yang harusnya ngasih informasi cara membuat website ya. Dan kemudian di sini adalah menjual jasa pembuatan website, tentunya nggak masuk, meskipun ada kemungkinan juga orang yang tadinya mau buat website sendiri ngelihat iklan kita bisa berubah pikiran. Namun kalau dia banyak dan targetnya tidak terlalu sesuai, menurut saya sih terlalu buang-buang uang ya. Di sini satu klik, harga kliknya 3.400, lumayan kalau misalkan sampai 10 atau 50 orang yang membidik cara membuat website ini masuk dan kemudian tidak tertarik karena memang bukan itu yang mereka cari, ya kita buang-buang uang. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah kemudian pencocokan persis dari kata kunci yang kita bidik ini pencocokan luas dari kata kunci yang kita bidik ini masih bisa masuk atau tidak, atau masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau menurut saya di sini saya tidak akan lanjutkan karena udah kemana-mana nih, jasa membuat website Jogja juga saya nggak bidik yang di Jogja. Jadi saya nggak spesifik bidik di Jogja. Kemudian website juga saya nggak bidik di situ, website luas banget cakupannya, jadi tidak tertarget. Harga website masih masuk, jadi jasa landing page enggak, karena saya nggak berikan jasa landing page. Jadi di sini adalah kita harus menyaring lagi, memfilter lagi target market kita gitu. Jadi siapa yang masuk, dan kemudian apakah yang masuk ke dalam website itu nanti orangnya tertarik atau tidak. Kan kalau misalkan jasa landing page dengan jasa website itu beda gitu, jadi orangnya nggak masuk, jadi ini sia-sia aja gitu. Dan kemudian langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan mempause yang kata kunci yang menggunakan pencocokan luas. Kita jeda lagi pencocokan luas. Oke, ada dua kata kunci yang ada dua ya yang membidik jenis kecocokan luas karena hanya dua kata kunci. Dan kemudian saya akan diamkan ini dulu, tunggu beberapa hari ke depan, 1 atau 2 hari ke depan, dan lihat lagi hasilnya di dalam istilah penelusuran ini. Bagaimana kemudian targetnya, apakah kemudian target yang di istilah penelusuran ini sudah sesuai dengan target yang saya bidik di dalam penggunaan kata kunci ini. Dan jika sudah sesuai, dan kemudian saya akan lihat rata-rata berapa biaya rata-ratanya di sini. Dan kemudian nanti akan saya putuskan apakah saya akan lanjut pakai keyword ini atau kata kunci ini, atau akan cari yang lain atau menambahkan yang lain. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu di Google Ads. Kita harus eksperimen dulu di awal-awal iklan, dan kemudian sampai kita mendapatkan audiens yang pas, audiens yang sesuai melalui target dari kata kunci, dan baru kemudian nanti kita lanjutkan terus sambil terus mengevaluasi bagaimana responnya di telepon, di WA, di email ya, bagaimana responnya, apakah bagus atau tidak. Kira-kira kurang lebih seperti itu.